Pernahkah kamu merasa bahwa hidupmu seperti berjalan otomatis, seolah ada bagian dari dirimu yang mengambil alih, dan kamu hanya ikut terbawa? Hari ini, aku ingin mengajakmu melihat sesuatu yang selama ini diam-diam, memengaruhi cara kamu berpikir, bereaksi, bahkan bermimpi. Sesuatu yang sudah lama kamu lupakan, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Dia adalah versi kecil dari dirimu, inner childmu. Anak kecil yang dulu pernah ketakutan, yang pernah kecewa, yang pernah sendirian, dan mungkin sampai hari ini masih menunggu untuk didengar. Kebanyakan dari kita tumbuh dewasa dengan sebuah keyakinan yang tidak pernah kita sadari. Rasa sakit itu harus dihindari, dan jadi orang dewasa artinya harus kuat, harus logis, harus terlihat baik-baik saja. Tapi di balik semua itu, setiap keputusan besar yang kamu buat, setiap hubungan yang kamu jalani, setiap ketakutan yang muncul tanpa alasan, seringkali bukan berasal dari versi dewasa dirimu, melainkan dari anak kecil yang dulu tidak pernah punya kesempatan untuk merasa aman. Coba pikirkan ini. Kenapa kamu bisa panik hanya karena seseorang tidak membalas chat? Kenapa kamu takut gagal, padahal tidak ada konsekuensi besar? Kenapa kamu merasa tidak pantas dipilih, tidak cukup baik, atau selalu harus sempurna? Secara logika, kamu tahu semuanya tidak masuk akal. Tapi tubuhmu bereaksi lebih cepat dari pikiranmu. Itu bukan kelemahan. Itu adalah memori emosional dari masa kecilmu yang masih hidup dalam dirimu sampai hari ini. Banyak filsuf modern percaya bahwa manusia bukan satu identitas yang solid, melainkan kumpulan suara di dalam diri. Ada suara dewasa, rasional, tenang, penuh logika, dan ada suara anak kecil, emosional, takut ditinggalkan, ingin diperhatikan. Hidup kita adalah dialog antara dua versi ini. Masalahnya adalah, selama bertahun-tahun, kita memberi banyak kekuatan pada suara yang paling terluka. Bukan karena kita ingin, tapi karena suara itu adalah yang paling keras. Ketika inner child memimpin, hidup terasa seperti penuh tekanan dan ketakutan. Kita bekerja bukan karena passion, tapi karena takut gagal. Kita mencari cinta bukan karena siap mencintai, tapi karena takut sendirian. Kita mengejar kesempurnaan, bukan karena ingin berkembang, tapi karena takut dianggap tidak cukup. Semuanya terlihat dewasa di permukaan, tapi akar motivasinya adalah rasa takut yang sudah lama disimpan. Secara neurologis, otak emosional berkembang jauh lebih cepat dibanding otak rasional. Artinya, rasa takut masa kecilmu tertanam sebelum kamu punya kemampuan untuk memahami atau menghadapinya. Jadi setiap kali ada situasi yang terasa mirip dengan rasa sakit lama, otakmu langsung aktif. Sebelum kamu punya waktu untuk berpikir. Inilah kenapa kamu sering berkata, aku nggak tahu kenapa aku begini. Aku nggak ngerti kenapa aku bereaksi berlebihan. Karena yang bereaksi bukan dirimu yang sekarang, tapi versi dirimu yang dulu. Langkah pertama bukanlah mengubah diri, bukan juga menjadi lebih kuat, lebih pintar, atau lebih sempurna. Langkah pertama adalah menyadari bahwa ada bagian dari dirimu yang terluka dan dia butuh kamu. Bukan dihindari, bukan ditutup, bukan dianggap lemah, tapi didengarkan. Ketika kamu mulai melihat rasa takutmu bukan sebagai musuh, tapi sebagai anak kecil yang butuh rasa aman, disitulah perubahan dimulai. Rasa takutmu berubah menjadi pesan, kemarahanmu berubah menjadi batasan, kesepianmu berubah menjadi panggilan untuk pulang. Menjadi dewasa bukan tentang meninggalkan masa lalu, tapi menjadi seseorang yang tidak dimiliki dirimu saat kamu kecil. Seseorang yang hadir, yang tidak meninggalkan, yang tidak menghakimi, yang sabar ketika kamu takut, yang lembut ketika kamu marah, yang mengerti ketika kamu ingin lari. Karena untuk menjadi diri sejati, kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu bersatu kembali dengan bagian dirimu yang selama ini kamu tinggalkan. Banyak orang mencari jati diri di luar dirinya, di pekerjaan, di hubungan, di pencapaian, di validasi. Tapi kebenarannya adalah, diri sejati justru ditemukan ketika kamu menengok ke dalam
dan menemukan anak kecil yang selama ini kamu hindari. Dan ketika kamu berani memegang tangannya, bahkan untuk pertama kali, disitulah hidupmu mulai berubah. Karena untuk pertama kalinya, yang mengendalikan hidupmu bukan lagi rasa takut, tapi kesadaran. Dan dari titik itu, semuanya menjadi mungkin.